Salam jumpa, kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Daai Inspirasi. Menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, didasari oleh rasa kepedulian dan cinta kasih, relawan suci wilayah Pademangan Barat, Jakarta bersatu hati melakukan bersih-bersih rumah Samsuri. Dengan sukacita, relawan suci merapihkan setiap sudut rumah hingga tertata rapi. Liputannya berikut ini. Gelap, pengap, serta berbau tak sedap. Inilah kondisi rumah 2 lantai milik Bapak Samsuri yang tak terawat. Hal ini karena kondisi kesehatan buruk yang dialami Bapak Ketua RT 10 RW 11 Pademangan Barat. Hingga akhirnya mendasari 24 relawan wilayah Pademangan, Jakarta Utara bergotong royong untuk membantu membersihkan rumahnya. Saat tiba di rumahnya, relawan tidak dapat bertemu oleh Bapak Samsuri karena ia sedang dirawat di Rumah Sakit RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso, Jakarta karena penyakit infeksi. Namun relawan disambut oleh Nino, anak Samsuri. Dengan sigap para relawan membersihkan sudut demi sudut ruangan serta mengeluarkan semua perabotan usang keluar rumah. Relawan juga membongkar seluruh isi lemari kayu, kemudian membongkar kasur dan menjemurnya di bawah terik matahari. Sedangkan surat-surat atau dokumen penting yang ditemukan relawan diserahkan kepada salah satu pengurus RT yang juga datang membantu. Tak hanya itu, relawan juga membersihkan dinding dan menyikat lantai setiap ruangan dengan cairan antiseptik, agar lantai terbebas dari kuman penyakit. Hari ini kebetulan lagi mau ada bersih-bersih di rumah salah satu warga Pademangan. Bendaharanya juga memohon pada suci untuk membantu untuk membersihkan rumahnya karena rumahnya sangat bau sekali dan banyak barang-barang yang tidak perlu. Dari bendahara dari RT, Ibu ini dia bilang memang anak ini suka ngumpulin barang-barang seperti itu. Ya, karena dia memang kurang normal untuk pola pikirnya, jadi dia ngumpulin diambil dari luar. Kesehatan yang buruk membuat Bapak Samsuri tidak mampu mengurus diri sendiri dan harus bergantung pada cucu serta warga sekitar yang peduli. Salah satunya adalah Sri Hartati sebagai bendahara RT. Saya peduli karena dia itu emang benar-benar kasihan lah rasa saya itu. Jadi pengen dia itu kan sakit, nggak ada yang ngurusin. Dia masih di tempat tidur. Jadi kalau ada warga kepingin ada kepentingan itu kita yang nulis, kalau enggak wakilnya yang nulis. Nanti kalau stempel atau tanda tangan kita kasih ke Pak RT. Kemarin udah pulang dari rumah sakit, sehatan, pulang ke sini lagi sakit lagi karena mungkin kondisi rumahnya dan barang-barangnya udah nggak layak pakai dan tidak layak huni. Dalam setiap kegiatan, insan suci selalu berusaha mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi melakukan kebajikan serta meningkatkan rasa syukur. Inilah yang mendorong Sarpan untuk ikut datang membantu membersihkan rumah Pak Samsuri. Sedih juga ya, ini rumah gede begitu, nggak ada yang ngurus. Istrinya udah lama katanya meninggal, jadi ini tinggal bapaknya aja. Sekarang bapak RT-nya dirawat di rumah sakit, udah dari hari Rebo. Jadinya siapa tahu ntar keadaan di rumah udah bersih gitu, siapa tahu sehat ya. Yang saya doain sih gitu, biar sehat gitu Pak RT-nya. Udah bersyukur banget, jadi udah nggak kayak rumah sendiri aja, udah saya bersihin, udah saya lapin. Batin kita kayaknya udah senang gitu, saya udah bisa bantu gitu. Relawan suci wilayah Pademangan telah menganggap seluruh warga Pademangan sebagai satu keluarga besar, tidak terkecuali Pak Samsuri. Inilah yang menjadi semangat relawan untuk membersihkan rumahnya agar dapat dihuni dengan nyaman.
Kita sudah sekian kali untuk bersih-bersih rumah yang mereka merasakan ditinggal sama anak-anak, tinggal mereka orang tua aja yang tidak mampu untuk membersihkan rumah mereka sendiri, sehingga kita relawan Pademangan siap untuk membantu. Adanya kegiatan ini, relawan tidak hanya mendapatkan berkah dari kebaikan yang telah ia lakukan, namun juga mereka dapat belajar bersyukur, berbakti kepada orang tua, serta meningkatkan kebijaksanaan bagi diri sendiri. Suyanti Samad, Tim Censanme, Jakarta. Melalui program relokasi yang dilakukan Seci bagi warga bantaran Kaliangke, ternyata telah memberikan kehidupan baru bagi pria berusia 21 tahun ini. Ialah Rudi Susanto. Melalui perjuangan yang gigih, dirinya pun dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Berikut liputannya. Ya, cuman yang bisa saya jalanin itulah satu doanya saya buat dia. Apa yang dia ingin dia capai, biarlah dia capai dengan gampang. Apa yang dia inginkan, biar dia inginkanlah dengan mudah. Yang itu yang saya harapkan, biar keinginan dia jadi kenyataan yang penuh. Ya kan, saya hanya itu yang bisa saya, batin hati saya ngecap selalu. Inilah sepenggal doa Lena Dharma untuk anak lelaki yang menjadi harapannya. Ialah Rudi Susanto. Walaupun tumbuh dan dibesarkan dari keluarga yang terbilang sederhana, namun dirinya tak pernah mengeluh dengan kondisi tersebut. Malah menjadikan Rudi sebagai sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Paling menonjol sih itu soal berani sih. Jadi berani mengubah keadaan gitu loh, berani maju ke depan gitu loh. Terus berani menantang segala sesuatunya gitu. Biar segalanya itu ada perubahannya gitu. Jadi harus berani sih. Itu yang benar-benar tuh ngebekas banget di diri saya, itu berani itu. Melalui program relokasi yang dilakukan Seci bagi warga Kaliangke beberapa tahun silam, ternyata telah memberikan mimpi baru bagi anak ketiga dari 4 bersaudara ini. Meski harus menghadapi perjuangan hidup yang tak mudah, namun kehadiran keluarga menjadi motivasi Rudi untuk terus berjuang meraih mimpi dan asa. Capek sih pasti pernah ya, capek pasti pernah, cuman suka lihat ke belakang gitu. Kalau saya berhenti, terus saya capek, mama saya makan apa? Adik saya sekolah gimana? Itu sih yang jadi latar saya, nggak boleh capek. Gitu, harus semangat terus, gitu, harus gembleng terus diri. Supaya benar-benar ya mama sama adik kecukupan. Memiliki jalinan jodoh yang baik dengan Seci sejak usia dini ternyata memberikan banyak pengaruh positif bagi Rudi. Kalau dibilang seberapa penting banget ya. Karena kan bagaimanapun saya nggak bisa seperti sekarang ya kalau nggak ketemu Seci gitu loh. Kalau nggak ada jalinan jodoh karma sama Seci ya mungkin nggak seperti sekarang gitu loh. Dimana Seci mengajari saya melalui sekolah, terus melalui relawan juga menuntun saya bagaimana menjalani kehidupan yang baik gitu loh. Belum lagi juga Master juga kan sering melalui ceramahnya juga kan sering nuntun juga kan buat kita. Jadi benar-benar tuh penting banget lah, ngebentuk saya banget istilahnya. Mandiri adalah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok pria 21 tahun ini. Dikala remaja seusianya dapat menikmati masa mudanya, namun Rudi harus berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Kini Rudi telah bekerja menjadi staf keuangan di salah satu badan misi humanis Seci, ialah DAI TV. Nah, kalau dari segi berkembangnya sih pertama benar-benar tuh orang-orang sekitar kita itu kan benar-benar tuh beda banget dengan kondisi kerja tempat lain gitu loh. Benar-benar mereka tuh ngebimbing, bukan menyuruh gitu. Jadi benar-benar ngerangkul gitu loh. Itu yang bikin saya tuh termotivasi terus gitu loh untuk melakukan yang terbaik. Kalau dari segi begitu juga kan kita bekerja juga kan sambil beramal juga kalau di sini. Jadi ngebantu Seci menyebarluaskan cinta kasih melalui DAI TV kan. Jadi benar-benar tuh suatu hal yang beda dari perusahaan lain. Perusahaan lain mengejar profit, kita beda. Jadi benar-benar tuh kerja ada satu hal yang lebih daripada perusahaan lain gitu. Di tengah kesibukannya, Rudi pun masih bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, Rudi pun memutuskan mengajukan bantuan pendidikan ke Seci. Buah kerja keras Rudi pun berbuah manis.
Kini Rudi tercatat sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Esa Unggul Jakarta. Kalau soal mahasiswa karir kan kebetulan saya juga kan kerja gitu kan. Di rumah juga kan ada mama, ada dedek juga kan. Dasar saya dari buat ikut mahasiswa karir ya sebenarnya mereka berdua sih. Jadi ya di mana saya kerja saya harus bantu mereka. Terus kalau seandainya saya barengin dengan kuliah, uangnya nggak bakal cukup. Jadi saya harus, ya kebetulan Seci juga ada program kan beasiswa karir. Menurut saya ini suatu kesempatan gitu loh. Saya mau pintar, saya mau lebih daripada sekarang ini gitu loh. Jadi makanya saya ambil beasiswa itu. Ke samping saya bisa buat bantu mama, ke samping saya nggak pusing mikirin biaya kuliah dulu gitu. Rudi Susanto adalah satu dari sekian banyak sosok yang memiliki jalinan jodoh baik dengan Yayasan Buddha Seci. Dukungan yang diberikan sejak usia dini telah memberikan kekuatan sendiri bagi Rudi untuk dapat terus mengejar mimpi. Tim Liputan, DAI TV Jakarta. Sekian program DAI Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.